Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik pagi hari ini melawat kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hidup, mengubah hati manusia, bahkan mengampuni dosa, supaya kami beroleh keselamatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, mampukan kami. Mungkin kami sambil di kendaraan sibuk mengerjakan beberapa hal, sambil mendengar firman, kami mohon Roh Kudus menolong. Biarlah kami juga tidak kehilangan berkat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di layar kita Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu membaca di tempat, saya membaca dengan bersuara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada duduk, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangun, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini itu di ayat yang ke-12. Yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, mari kita belajar dari tema yang begini belum pernah kita lihat. Nah, ayat 12 ini tadi ada 3 hal penting yang kita baca di sini, bahwa orang lumpuh itu bangun. Kemudian semua orang takjub. Lalu kemudian mereka semua yang ada di ruangan ini, saya yakin mereka mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Mengapa orang mengatakan yang begini belum pernah kita lihat? Apa yang sangat penting di situ? Tentu ada satu peristiwa yang terjadi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ada 4 hal penting kita pelajari dari firman Tuhan ini. Hal yang pertama itu orang lumpuh bisa berjalan. Ini biasa ya. Lalu dosa diampuni. Lalu yang ketiga ada tantangan. Lalu yang keempat menggunakan kesempatan. Nah, kata lumpuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ketidakmampuan untuk berfungsi. Kehilangan sebagian atau keseluruhan gerak atau indera. Kemudian, kata dosa adalah tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan.
atau melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Itu dosa ya Bapak Ibu. Lalu yang pertama mari kita lihat orang lumpuh bisa berjalan. Nah, yang memungkinkan orang lumpuh bisa berjalan, tentu ada orang-orang yang terlibat di dalam. Kita memperhatikan sedikit orang-orang ini mempunyai visi yang orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Mereka beriman, mereka berkomitmen, mereka mau berkorban. Mari yang pertama kita lihat, mereka mempunyai visi. Visi mereka apa Bapak Ibu? Visi mereka ialah melihat orang lumpuh ini berjalan. Itu visi. Belum mereka lakukan. Tapi mereka sudah mempunyai visi. Bahwa mereka melihat orang lumpuh ini berjalan. Bapak Ibu, orang-orang ini bukan orang yang buta, rohani, buta, tidak mengenal Yesus. Kalau kita melihat di pasal yang pertama, pastilah mereka sudah melihat orang kusta disembuhkan, orang kerasukan di bait Allah bisa dilepaskan, mertua Petrus disembuhkan, dan banyak lagi. Mungkin bukan saja melihat, mereka mengalami. Nah, karena itu mereka ini adalah orang-orang yang sudah mengalami, memiliki kasih Kristus itu, sehingga mereka mempunyai visi bagaimana membawa orang lumpuh ini berjalan dibawa kepada Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nggak mungkin orang buta menuntun orang buta, bukan? Pastilah orang yang sudah mengalami. Saya yakin semua yang ada di PMD, nggak ada orang yang baru bertobat. Saya kagum sekali melihat PMD, luar biasa. Hampir semua yang ada di grup-grup lain bergabung di PMD. Sebenarnya luar biasa, desa. Tapi tersirat di pikiran saya, tantangan yang terbesar justru di kota sekarang. Bagaimana menginjili orang yang mudik ke kota, berduyun-duyun orang datang ke kota. Bagaimana kita menginjili mereka? Nah, mari kembali kita kepada tema kita. Guna mencapai visi, mereka menggunakan beberapa strategi. Itu misi mereka, kan? Yaitu sepakat dan sehati 4 orang menggotong orang lumpuh dengan penuh belas kasihan. Nah ini, masuk melalui atap karena pintu dan jendela tertutup. Kemudian mereka bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bapak Ibu, ini terharu saya melihat ini. Visi itu memang menentukan, membuat orang ini sepakat dan sehat. Lalu mereka masuk melalui atap. Kalau pintu tertutup, jendela tertutup, mereka tidak give up. Kenapa? Mereka punya visi. Pekerjaan misi itu tidak ada pintu yang tertutup. Walaupun kita aduh politik tidak mengizinkan, tidak dapat visa. Loh, sebetulnya tidak ada Bapak Ibu. Makanya sekarang ini misionari tidak diutus hanya menyandang gelar sarjana teologi. Kami mengutus misionari tidak hanya bergelar sarjana, mengutus dokter, mengutus perawat, mengutus, semua bisa diutus. Karena kita pakai jembatan untuk masuk ke satu negara. Nah, Bapak Ibu, mereka ini kuat misinya, visinya. Mereka bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Ini penting sekali Bapak Ibu. Banyak orang bekerja sama, tapi belum tentu bisa bekerja bersama-sama. Ini doa saya untuk PMD. Dengan sekian ratus orang bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Dan satu misi, peduli akan desa. Banyak teriakan orang di desa, hamba-hamba Tuhan tidak punya kursi, tidak punya gedung. Tapi saya mau sampaikan hari ini, pagi ini, bukan itu yang terpenting. Yang saya sebutkan tadi. Mari, yang kedua, mereka beriman. Iman tanpa perbuatan mati, bukan? Maka mereka bertindak. Visi itu disertai dengan iman. Keempat orang ini memiliki iman yang teguh. Membuka atap walaupun belum izin kepada tuan rumah. Karena apa? Tidak sempat.
Bayangkan Bapak Ibu, sebentar saya mau bawa kita dulu sebentar sejenak. Begitu Yesus sedang berkhotbah, orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Yang di depan pintu mestinya mempersilahkan. Ternyata tidak, bukan? Dan mereka pasti bilang, permisi dong Pak, Pak, Ibu, permisi. Cuek, kata orang Jakarta, cuek bebe. Emang gue pikirin, gue juga perlu dong lihat dan mendengar Yesus. Lalu yang kedua, menurunkan orang lumpuh di depan Tuhan Yesus. Iman mereka harus membawa orang ini di depan Yesus. Dan mereka berhasil. Yakin ini pekerjaan misi Bapak. Kalau tidak punya iman, tidak punya kegigihan, tidak punya tekad dan kemauan, tidak mungkin sampai kepada Yesus. Orang yang kita bawa kepadanya. Yang ketiga, mereka berkomitmen. Visi itu harus berkomitmen. Nah, kita lihat lagi orang-orang yang datang membawa lumpuh, orang lumpuh tidak mencari nama atau popularitas dan tidak ada agenda pribadi. Betul atau betul? Mari kita lihat. Buktinya Tuhan Yesus berkata, melihat iman mereka. Kalau ada agenda pribadi, pekerjaan misi akan bubar. Tidak mungkin ada pekerjaan misi kalau masing-masing mempunyai agenda pribadi. Mencari nama, popularitas. Kita lihat orang ini, yang 4 orang ini, dan orang-orang yang menyertai, pasti tidak hanya 4 orang. Orang-orang itu banyak. Mereka tidak mencari popularitas. Dan Tuhan Yesus kan tahu, kalau tidak mereka berkomitmen, punya visi dan beriman, tidak mungkin Yesus berkata, melihat iman mereka. Bukan iman orang lumpuh Bapak Ibu, tapi iman orang yang membawa kepada Yesus. Yang kedua, tim yang berhasil menurunkan orang lumpuh di depan Tuhan Yesus. Karena apa? Ada komitmen. Coba sejenak kita membayangkan ketika mereka sibuk memikirkan bagaimana membawa orang lumpuh ini. Mereka cekatan cepat mengambil tali, mengambil tangga, mengambil palu, mengambil semua mereka dengan cepat bekerja tim, bekerja sama dan bekerja bersama-sama, berkomitmen tanpa harus berdebat. Lu di atas, gua di bawah, lu di bawah, lu gua di atas, tidak. Ini penting sekali. Saya yakin orang-orang ini yang membawa orang lumpuh ini adalah orang yang memiliki hati Bapa, murni. Kita tidak baca itu omnya, tulangnya, atau bapaknya, atau saudara sepupunya, tidak. Tidak dicatat. Kenapa? Ini tidak penting Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah memberkati kita berlimpah-limpah. Kita tidak perlu cari nama, pujian, mencari hal-hal yang kita perlukan dalam hidup. Karena Tuhan sudah memberi yang banyak, cukup banyak bagi kita. Yang ketiga, iman disertai tindakan yang membutuhkan komitmen yang teguh sampai mencapai hasil. Visi itu menjadi tolak ukur. Orang berkomitmen. Nggak mungkin orang mencapai visi kalau tidak berkomitmen. Bapak Ibu, biasanya pendoa syafaat, mereka yang bekerja di balik layar, kurang disebut namanya bukan? Tetapi justru peran mereka sangat besar. Nah, orang-orang yang di depan ini biasanya punya nama, yang di belakang tidak punya nama. Artinya kita belajar pagi hari ini, yang membawa tampil di depan, mengangkat ke atas, menurunkan ke bawah. Mereka tidak dikenal, tidak menunjukkan dirinya siapa. Yang keempat, mereka mau berkorban. Iman harus disertai dengan pengorbanan, Bapak. Saya melihat di sini pengorbanan mereka masing-masing luar biasa. Ada yang membawa tali, ada yang memberikan tenaga. Ya, kedua berkorban waktu, tenaga, harus berpikir keras bagaimana caranya. Kita semua tahu rumah ini Pak Irwan ada di sini, melihat rumah di Timur Tengah seperti apa. Ada memang kemungkinan yang bisa dibuka. Ya, nah itu kita lihat luar biasa Bapak Ibu.
Jadi mereka ini betul-betul berjuang, korban dana kalau tuan rumah menuntut sesuatu karena atap dibuka supaya bisa orang lumpuh diturunkan dan korban mental siap dimarahi. Segala resiko siap dihadapi demi mencapai visi. Bapak Ibu, pekerjaan misi itu memang pekerjaan, saya mau katakan tanda kutip pekerjaan orang gila. Kenapa? Pekerjaan misi itu bukan apa yang dia dapat, bukan mencari hidup, tapi memberi hidup. Sebetulnya apa sih dibandingkan dengan Tuhan sudah memberi hidup kepada kita? Tidak ada arti. Maka tidak seimbang sebetulnya. Tuhan telah memberikan hidupnya kepada kita. Dan kita tidak perlu khawatir, pujian tadi itu sangat menyentuh. Ini dipimpin oleh Ibu Adeli. Ya, apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita sudah buat? Nah, pekerjaan membawa orang kepada Yesus itu adalah sama dengan menginjili orang untuk percaya kepada Yesus. Membawa orang, artinya menginjili. Apa kata firman Tuhan, Pak? Pergilah, jadikanlah semua orang muridku. Bukan? Bukankah Tuhan Yesus memerintahkan kita pergi memberitakan Injil? Dan jemaat harus menginjili, bukan hanya penginjil, bukan hanya misionari, Pak. Betul tidak, Pak? Gereja itu adalah sekolah misi, Pak. Betul tidak, Pak? Betul. Nah, jadi sekarang ini, Pak, yang hilang di dalam gereja adalah gereja tidak menginjili. Bapak tahu kan banyak sekarang gereja sudah kosong, Pak. Bukan karena yang lain-lain. Hanya satu penyebabnya. Karena tidak menginjili, Pak. Apalagi sekarang anak kalau dua, itu impas. Bapak ibunya mati, anaknya dua menggantikan anak ibunya. Malah habis kan, Pak? Lihatlah gereja di Eropa sudah hampir 60% kosong. Bapak tahu kenapa? Lalu Bapak ini diam saja, saya khotbah, saya injili kembali dia, membuat dia sadar. Bapak Ibu, inilah visi ITS, melihat gereja di Indonesia melakukan penginjilan dalam menuntaskan misi amanat agung. Supaya Matius 24 ayat 14 Yesus datang yang kedua. Misinya memobilisasi gereja melalui kursus Kairos serta mendampingi gereja mengutus jemaatnya ke ladang misi. Ada badan misi bukan merebut jiwa, uang, SDM dari gereja, bukan. Mendampingi, menolong gereja untuk menjalankan misi. Yang kedua, hai anakku dosamu sudah diampuni. Setelah melihat iman mereka yang membawa orang lumpuh, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada ahli Taurat bahwa dialah yang berkuasa mengampuni dosa dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena mujizat yang terbesar ialah dosa diampuni. Mengapa dosa diampuni merupakan mujizat yang terbesar? Karena anak manusia berkuasa, tidak ada yang lain. Karena kesembuhan fisik bisa diberikan iblis. Musa membuat katak memenuhi tanah Mesir. Ahli jampi juga bisa membuatnya. Dan berbagai keajaiban bisa dibuat oleh orang pintar di dunia ini. Berbagai kesembuhan dan menjadi kaya raya. Sejenak kita berpikir siapa ahli Taurat ini? Apa beda kita dengan ahli Taurat ini Bapak Ibu? Apakah ada bedanya? Ahli Taurat ini tidak mengenal Yesus. Ini tantangan. Keempat orang ini sempurna sudah visinya, tindakannya, perbuatannya, semua. Mereka memiliki hati Bapa yang luar biasa. Tantangan yang pertama orang banyak berkerumun di dalam rumah, ya. Ini gambaran gereja, Pak. Gereja itu begitu aman, tenang.
Tidak peduli ada di pinggir, di luar sana orang mau mati, orang yang lumpuh rohani, lumpuh jasmani. Saya kadang-kadang terharu dan menangis kalau saya hadir di gereja yang besar, memuji Tuhan dengan band yang luar biasa, musik yang dahsyat. Saya suka menangis. Saya merasa tertuduh. Aku Tuhan memuji-muji Tuhan di sini, lalu orang yang di luar sana seperti apa? Ini tantangan. Tapi keempat orang ini tidak berhenti. Akhirnya sampai kepada Yesus. Tapi tantangan yang lebih parah lagi, pemimpin para teolog ahli Taurat. Bukankah Yohanes 3 katakan supaya setiap orang, bagaimana setiap orang mendengar Injil kalau tidak dikabarkan kepada pemimpin para teolog inilah yang menghalangi. Inilah yang nanti kita lihat, yang begini belum pernah terjadi. Karena semua orang yang di dalam ruangan melihat mujizat, melihat kegigihan orang yang membawa Yesus kepada Tuhan, melihat ternyata ahli Taurat ini belum mengenal Yesus. Dan poin penting yang Tuhan mau sampaikan, dosamu sudah diampuni, supaya orang Farisi ini tahu siapa diri Yesus. Penghalang terbesar yang menghalangi penginjilan adalah ahli Taurat ini. Nah, kita mari kembali kepada diri kita, para pemimpin gereja. Bukankah Tuhan katakan murid, mau pendeta, mau profesor, doktor, itu murid, jemaat murid. Maka perintah yang sama diberikan kepada 12 murid, jadikan semua bangsa muridku. Maka tidak ada jadi penonton, Bapak Ibu. Gereja itu sekolah misi, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung. Tidak ada pilihan. Kalau presiden melihat menterinya tidak melakukan tugasnya, di reshuffle, diganti. Bukankah banyak sekarang Tuhan mereshuffle hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja di ladangnya? Kata Tuhan, pergi keluar dari gereja, jangan terus di dalam. Bapak Ibu, membawa orang pada Yesus itu adalah penginjilan. Penginjilan itu memberi hidup, bukan mendapatkan hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya semua yang ada di PDM ini, PMD ini adalah orang-orang yang sudah mengerti firman. Izinkan saya hanya mengingatkan kita, membangkitkan semangat kita untuk kita pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, saya bercerita, bersaksi bukan menonjolkan saya hebat, saya luar biasa, tidak. Saya tinggal di Parung Panjang, kalau saya naik kereta, naik ojek atau Grab, itu satu orang paling tidak mendengar. Saya bisa sampaikan 5 menit satu hari mendengar Injil, Isa Kalimatullah, junjungan yang ilahi. Rata-rata paling tidak 2 lah, atau 1. Masa sih 1? Kita pergi keluar tidak 1 orang pun yang mendengar Injil. Paling tidak kita mulai, Bapak Ibu, bersahabat. Yang keempat, terakhir, mereka menggunakan kesempatan. Kata kemudian, sesudah orang kusta ini dilarang Yesus jangan menceritakan kemana-mana, dia bercerita padahal itu waktunya belum. Tapi Tuhan Yesus kemudian datang lagi. Ini kairos Tuhan, kesempatan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang tahu besok kita dipanggil Tuhan? Kesempatan kita ada batasnya. Keadaan politik, beberapa tahun teroris luar biasa, bom di mana-mana, ratusan orang mati. Sekarang bom itu, singa-singa itu dijinakkan Tuhan, disuruh Tuhan tidur. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kita tidak lakukan, Kisah Rasul 8 ayat 1b akan terjadi, Bapak. Keadaan politik, keadaan kesehatan, usia terbatas. Kapan lagi? Kesimpulan, tema kita yang begini belum pernah kita lihat. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena orang banyak mendengar bahwa Yesus Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Saya membaca di Alkitab, Bapak Ibu, hanya 2 malaikat di surga bersuka cita. Pertama, ketika Yesus lahir, ada kabar dibawa kepada gembala. Malaikat Tuhan bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Yang kedua, ketika kita memberitakan Injil,
satu orang bertobat, malaikat di surga bersukacita. Mari Bapak Ibu pagi hari ini sejenak kita merenungkan. Berapa kali malaikat di surga bersukacita kita buat. Ada berapa banyak kali malaikat di surga bersukacita karena pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Kalau di dalam gereja kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, berkhotbah, ada KKR, ada itu baik. Tapi satu tujuannya untuk apa? Memperlengkapi jemaat untuk memberitakan Injil. Karena mujizat yang terbesar adalah mengampuni dosa. Makanya orang Taurat itu heran. Loh, siapa orang ini? Yang begini belum pernah terjadi, Bapak. Semua mulut melihat, mata melihat, telinga mendengar. Ada tiga hal penting. Bagaimana orang-orang ini membawa orang lumpuh kepada Yesus dari atas. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu isi hati daripada ahli Taurat. Ternyata, kata orang banyak, ahli Taurat ini. Ternyata Tuhan Yesus tahu isi hati orang. Ternyata orang lumpuh mustahil bisa bertemu Yesus. Bisa bertemu. Inilah yang dikatakan. Yang begini belum pernah kita lihat. Saya yakin orang-orang yang kita injili, mereka akan mengatakan yang begini belum pernah saya alami. Tuhan Yesus menegur ahli Taurat yang berpikir dalam hati mereka. Ahli Taurat belum mengenal siapa Tuhan. Saya berdoa, semua hamba Tuhan yang ada di PMD, tidak ada yang tidak tahu apa itu penginjilan. Tidak tahu misi. Saya berdoa semua sudah tahu misi. Saya sangat bangga mengikuti beberapa bulan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa mohon kesediaan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan dan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersatu hati dari Zoom ini ya Tuhan, di mana biarlah terus kami diberikan kekuatan untuk menjangkau dan menjalah jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa khususnya buat Ibu Arni Tuhan yang sudah menjadi speaker pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan masih banyak hal yang dibutuhkan dalam pembinaan. Kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami semua mau mengerjakan perintah-Mu, amanat agung itu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, semua pengetahuan-pengetahuan yang kami dapati dari berbagai pembicara-pembicara dari tahun ke tahun sampai saat ini Tuhan memotivasi bahkan mengajar, memberikan peringatan bagi setiap kami Tuhan untuk terus mengerjakan amanat agung, bahkan terus mau menjaga kekudusan hidup kami. Oleh karena itu Bapa di surga, tolong Tuhan agar supaya pemberitaan firman saat ini Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan boleh kami praktekkan dalam kisah hidup kami Tuhan. Kami boleh lakukan dalam setiap apa yang menjadi panggilan kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati Ibu Mani Tuhan, berkati semua apa yang menjadi rencana bahkan visi misi dalam membimbing, membina, bahkan mentraining gereja-gereja, sinode, bahkan organisasi yang bersedia bahkan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.